Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai dengan 32. Di sampingnya, Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian berikutnya, dari pintu masuk rumah Eliasib sampai ujung rumah Eliasib. Di sampingnya, para imam, orang-orang dari lembah Yordan, membuat perbaikan. Di sampingnya, Benyamin dan Hasub membuat perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maasea bin Anania membuat perbaikan di sisi rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian berikutnya, dari rumah Azaria sampai penjuru dan sampai sudut. Palal bin Uzai membuat perbaikan di depan penjuru dan di depan menara tinggi yang menjulang dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros membuat perbaikan, sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menjulang. Adapun para pelayan bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian berikutnya, dari depan menara besar yang menjulang itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam membuat perbaikan, masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer membuat perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekania, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hanania bin Selemia dan Hanun, anak Zalaf yang keenam, memperbaiki bagian berikutnya. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia membuat perbaikan di depan kamarnya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, membuat perbaikan sampai rumah para pelayan bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai kamar atas di sudut. Lalu, antara kamar atas di sudut dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang membuat perbaikan. Sahabat Alkitab, seperti membuat sebuah mozaik yang indah, setiap potongan kecil berperan penting dalam melengkapi gambaran keseluruhan. Meski tampak sederhana, tanpa kontribusi setiap bagian, mozaik itu akan kehilangan keutuhannya. Begitu pula dalam kehidupan iman, pelayanan kepada Tuhan memerlukan kerjasama, dedikasi, dan semangat dari setiap orang, apapun latar belakang dan peran mereka. Bacaan kita hari ini, Nehemia pasal yang ketiga ayat 21-32 menunjukkan semangat kolektif dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Setiap individu dan kelompok mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki bagian yang ditugaskan kepada mereka, baik di depan rumah mereka sendiri maupun di tempat-tempat yang lebih jauh dari wilayah mereka. Meremot, putri Uria, bersama para imam, orang-orang dari lembah Yordan, memperbaiki bagian tembok di dekat rumah Imam Eliasib. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan para imam yang memiliki tugas keagamaan tidak segan untuk turun tangan dalam pekerjaan fisik. Mereka memahami bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada altar atau ritual, tetapi juga mencakup upaya bersama dalam membangun umat Allah secara utuh. Binui, putra Henadad, dan Pedaya, putra Paros, juga menunjukkan teladan yang luar biasa. Mereka tidak hanya memperbaiki tembok di sekitar rumah mereka, tetapi juga bagian yang jauh dari tempat tinggalnya. Mereka melakukan pengabdian tanpa pamrih dan kesadaran bahwa pekerjaan Tuhan adalah milik bersama. Setiap nama dan kelompok yang disebutkan menjadi bukti bahwa setiap orang memainkan perannya dengan setia. Tidak ada yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada tempat bagi egoisme atau kepentingan pribadi. Semua orang, baik imam, pedagang, maupun masyarakat biasa, dipanggil untuk mengambil bagian sesuai kemampuan mereka. Sahabat Alkitab, pembangunan kembali tembok Yerusalem melampaui sekedar tugas fisik.
Pembangunan ini adalah simbol dari pembangunan rohani umat Tuhan. Selain itu, kita juga ditunjukkan bahwa pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Artinya, setiap anggota komunitas memiliki peran untuk dilakukan. Tidak ada peran yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam pelayanan kepada Tuhan. Biarlah setiap langkah kita, setiap usaha kita menjadi bagian dari mozaik yang indah untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk saling bekerja sama dalam membangun kerohanian umat. Bimbinglah kami agar selalu bersatu dalam kasih, saling mendukung, dan memberi teladan dalam iman. Kiranya setiap langkah kami membawa umat semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.